Oke, baik sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gerald Immanuel. Saya dari kelompok 16 tutorial statistika 2, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas mingguan untuk eh, tutorial statistika 2 modul kelima yaitu statistika non parametrik. Nah, kemudian untuk tugas mingguan dari shift 1 di sini sebetulnya ada 7 soal, tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya menjelaskan untuk 4 nomor saja, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan juga nomor 7. Nah, untuk nomor 1, di sini saya jelaskan soalnya. Yang pertama, PT Siko Lentera Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara 4 aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka. Nah, keempat aplikasi ini ada Microsoft Excel, PomQM, RStudio, dan Minitab. Nah, 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Nah, tabel yang di bawah ini menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolahan dokumen. Nah, lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Nah, di sini kita gunakan alpanya 0,05. Maka langsung saja bisa kita kerjakan pada software RStudio. Di sini untuk soal 1, itu kita menggunakan uji Friedman. Nah, di mana pada awal itu kita definisikan dulu nilai-nilai yang tadi kita dapat dari soal untuk Microsoft Excel itu berapa saja nilainya, kemudian untuk PomQM itu berapa, untuk RStudio itu berapa, dan untuk Minitab itu berapa. Nah, kemudian kita gunakan sintaks ini untuk menentukan berapa hasilnya, p-value-nya gitu dengan menggunakan uji Friedman. Nah, di sini eh, kita run. Nah, setelah kita run, maka kita dapat mendapatkan hasilnya untuk p-value-nya itu sebesar 0,07718. Nah, mungkin sama pada software Minitab yang sudah saya kerjakan di sini, itu kita dapatkan nilai p-value-nya sama yaitu 0,077. Namun di sini dibulatkan. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal nomor 1 yaitu karena nilai p-value-nya itu eh, nol, nah, nilai p-value-nya itu lebih besar daripada nilai alpanya, yaitu 0,077 ini lebih besar daripada 0,05. Nah, maka H0-nya diterima, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antar keempat software tersebut, antar Minitab, Microsoft Excel, PomCam, dan juga RStudio. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini untuk soalnya, seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Nah, diasumsikan bahwa pasien yang mendapat layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Nah, di sini terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memilih kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan juga memilih kelas VIP. Nah, direktur rumah sakit mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan juga kelas VIP. Nah, dengan taraf keberhasilan 0,05 menguji hipotesis, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan juga VIP. Maka kita kerjakan pada software RStudio terlebih dahulu. Di sini untuk soal nomor 2 itu kita menggunakan uji Kruskal-Wallis karena terdapat 2 atau lebih gitu kan ininya. Nah, di sini itu sama, kita definisikan dulu terlebih dahulu. Pertama, nilainya, kemudian kelasnya di sini kita input, kemudian kita masukkan nilainya ini berapa saja. Kemudian kita cek di sini eh, nilainya dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, kemudian kita run aja. Nah, di sini kita dapatkan p-value-nya itu sebesar 3,571 min 0,5 ini artinya maksudnya dikali 10 pangkat min 5 gitu. Jadi 0,00003571. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nomor 2 di sini kita kerjakan juga pada software Minitab, itu kita dapatkan p-value-nya 0,000 karena eh, untuk di Minitab ini hanya menunjukkan 3 angka di belakang koma gitu. Karena tadi dikali 10 pangkat minus 5, maka di sininya 0,000. Sebetulnya itu hasilnya adalah untuk p-value-nya itu yaitu 3,571 pangkat kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, maka kesimpulan untuk nomor 2 itu karena p-value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpanya gitu, maka H0 itu ditolak.
yang artinya ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pasien antar kelas rawat inap pada rumah sakit tersebut. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan gitu antara ketiga kelas, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas VIP pada rumah sakit tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bahas soal yang nomor 4. Nah, di sini untuk soal nomor 4, seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Nah, sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan juga makanan vegetarian. Nah, di sini datanya sudah ada pada tabel 4. Nah, kemudian rumuskan hipotesis, ujilah dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulannya. Ini yang pertama untuk soal nomor 4 itu bisa kita kerjakan pada software RStudio terlebih dahulu. Di sini juga sama, untuk soal nomor 4 itu kita gunakan uji chi-square. Nah, di sini kita masukkan dulu terlebih dahulu tadi data-data yang kita dapat dari soal. Kemudian kita definisikan nih pendidikan tuh apa, SMA, S1, dan S2. Kemudian untuk makanannya yaitu ada empat jenis, yaitu cepat saji, tradisional, sehat, dan vegetarian. Nah, maka di sini kita uji dengan menggunakan uji chi-square. Nah, setelah kita melakukan uji chi-square untuk soal nomor 4, itu kita mendapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,8854. Nah, hal tersebut itu juga sama nilainya yang kita dapatkan pada uji chi-square di software Minitab gitu. Jadi, ini kita gunakan yang Pearson gitu, karena kita lebih sering menggunakan yang Pearson, itu kita mendapatkan nilai 0,885 gitu. Jadi, sama di sini 0,885 untuk p-value-nya untuk soal nomor 4. Jadi kesimpulan untuk yang nomor 4 itu H0-nya itu diterima karena p-value-nya itu lebih besar daripada nilai alfanya. Maka H0-nya diterima yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan preferensi pemilihan jenis makanan. Mau makanan cepat saji, tradisional, sehat maupun vegetarian, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal yang terakhir yang kita jelaskan itu adalah soal nomor 7, di mana untuk soal nomor 7 itu, nah di sini seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Nah, peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan juga pupuk campuran. Nah, setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Nah, data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7. Nah, di sini ada tabel 7, di sini udah dikelompokkan organik, kimia, dan juga campuran. Nah, maka perintahnya dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Nah, di sini itu karena kita diminta untuk menentukan apakah terdapat perbedaan pada median berat hasil panen tomat, maka kita gunakan uji mood median gitu. Nah, bisa kita langsung kerjakan pada software RStudio terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu kita install dan mengaktifkan package. Tapi apabila kita sudah menginstal, itu kita tinggal aktifkan saja package-nya. Nah, kemudian di sini kita masukkan datanya. Untuk yang organik tadi berapa beratnya gitu per kilo, satuannya kilogram. Kemudian untuk yang kimia berapa dan juga yang campuran berapa. Kemudian di sini kita definisikan dan kita solve ini dengan menggunakan uji mood median. Tapi sebelum itu kita juga membuat box plotnya, di mana di sini kita masukkan sintaks untuk membuat box plot dari berat panen tomat per jenis pupuk, yaitu jenis pupuknya tadi eh, organik, kimia, dan juga campuran. Di sini kita masukkan juga colornya itu mungkin bebas ya sesuai dengan yang bisa kita tulis di sini gitu. Di sini saya menggunakan warna kuning, kemudian sky blue dan juga orange. Maka kita masukkan seperti ini untuk membuat box plotnya, dan yang terakhir itu kita lakukan uji mood median. Mungkin bisa kita running di sini.
Nah, setelah kita running, di sini kita dapatkan nilai p-value-nya. Setelah kita lakukan uji mood median untuk soal nomor 7, kita dapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,2542. Dan di sini kita dapatkan box plot dari berat panen tomat per jenis pupuk, yaitu pupuk campuran, kimia, dan juga organik. Nah, di sini untuk p-value-nya itu kan sebesar 0,2542. Nah, di sini kita masukkan beratnya, kemudian jenis pupuknya itu kita definisikan dengan 1, 2, 3 untuk yang tadi pupuk campuran kimia dan organik itu. Kemudian kita tes dan kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari tugas mingguan yang dapat saya sampaikan untuk tutorial statistika 2 modul kelima ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.